Saya mimpi saya bertemu seorang perempuan. Nah, perempuan. Itu perempuannya sosoknya seperti apa itu, Ki? Seperti anak gadis. Oke, Cok, kembali lagi dengan saya di BG Blind Channel. Kali ini saya bersama Rocky Project Channel. Aja. Oh ya, Rocky. Sebelumnya ini kan kita kan udah pernah ke rumah sakit rumah sakit Belanda itu kan, rumah sakit PTPN itu. Iya. PTPN bukan namanya? Iya, PTPN. Bidang 8 kan? Bidang 8. Nah, itu Rocky di sana bagaimana perasaan Rocky itu? Apakah ada yang melihat sesuatu? Tapi kalau menurut saya sih, saya nggak melihat sesuatu waktu saat itu, Ki. Nah, Mungkin penglihatan Rocky bagaimana itu, Ki? mungkin saya minta maaf kepada teman-teman ya yang di rumah juga. Saat saya live di sana, saya terlampau lancang berbicara kotor dan seolah-olah menantang jin-jin di sana. Saya minta maaf kepada penduduk Kayaro dan penduduk di Kerinci ini. Oh ya. Ya. Tapi memang kalau jin itu harusnya bagaimana ya? Ya seharusnya gimana yang saya ngomongnya? Mungkin kalian paham ya kalau memang punya kodam. Ya. Gitu. Kalau diturut dari hati saya, untuk mengalahkan jin itu tidak dengan kesombongan, tetapi dengan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, niscaya jin itu akan kecil. Tapi saya lupa dengan kalimat itu. Ya, itu bagaimana, Ci? Lanjut ke topik pembicaraan kita tadi. Apa aja yang Rocky lihat? Apa ada suasana apa pas saat nyampe di sana terjadi suasana yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu? Jujur saya pulang dari sana, Bang, saya takut. Saya mimpi juga malam itu setelah kita dari sana kan saya pulang, Abang kan mampir rumah saya dan akhirnya Abang meninggalkan saya sendiri di rumah itu. Takut. Seperti ada yang ngikuti saya. Saya yakin pasti jin sana mengikuti saya pada hari itu. Malam itu juga saya mimpi saya bertemu seorang perempuan. Nah, perempuan. Itu perempuannya sosoknya seperti apa itu, Ki? Seperti anak gadis. Seperti anak gadis. Ya, tapi apa dia pakai baju putih. Baju putih aja. Seluruhnya putih, tapi tidak seperti kuntilanak. Putih. Atau seperti perawat gitu? Enggak. Bukan. Putih, rambutnya panjang seperti ini, cantik, Bang. Pokok dalam mimpi itu saya mencari, saya ini kemana-mana ada dia. Pas saya sholat, saya mimpi saya sholat Jumat nih. Waktu itu kan kita sholat Jumat itu kan? Bukan ya? Enggak tahu saya. Iya, waktu itu sudah selesai itu kita sholat Jumat belum kita. Saya mimpi dia temani saya sholat Jumat, tapi nggak masuk di luar aja. Setelah saya pulang sholat Jumat, saya masih ingat nih, Bang. Saya ke rumah Bahengki bersama dia. Sumpah demi Allah, lillahi ta'ala. Waktu itu Rocky datang ke rumah pas selesai sholat Jumat itu. Nah di sana setelah saya antar ke rumah Bahengki, pokoknya dia tuh teman sejati saya, Bang. Kami nggak pacaran, teman sejati saya gitu. Ke rumah Bahengki, ini agak sedih saya. Dalam mimpi itu saya nangis. Dan akhirnya saya nggak ada ketemu dia lagi. Saya cari mana dia, saya nggak tahu namanya siapa. Sebelumnya itu berarti si sosok perempuan ini mengikuti Rocky dari rumah sakit itu sampai di rumah. Dan akhirnya mungkin dia pergi ya. Saya merasa sedih saat dia pergi. Wah, serius? Kenapa? Karena dia itu menemani saya kemana-mana saja. Saya kayak ada pengawal gitu ya? Kayak gimana ya? Kayak ajudan. Enggak ajudan, kayak pacaran gitu, romantis gitu, Bang. Gitu. Kalau saya tidur dia ada di sebelah saya. Itu asli kah? Dalam mimpi saya asli. Itu Rocky, apakah cuma sosok wanita itu aja yang Rocky lihat atau ada sosok suster kah atau ada pasien kah? Kalau di sana? Iya, pas nyampe di sana. Kalau saya membuka gerbang gate di sana kemarin, itu saya melihat banyak sosok di sana. Mungkin sosok perawat tapi tidak mirip dengan perawat kita. Iya. Ada yang tinggi. Itu kalau kita balik ke masa dulu ya, itu rumah sakit itu bukan seperti itu. Ada mobilnya juga. Berarti pas nyampe di sana pas Rocky lihat itu kayak pada zaman rumah sakit itu masih aktif. Banyak ada yang sakit didorong juga ke dalam itu.
kayak masih berjalan seperti biasa. Tapi ada yang tinggi mirip-mirip Belanda gitu. Orang-orang mungkin 50% ya dari orang Belanda. Rumah sakit itu kan dibangun oleh Belanda itu kan ya? Mungkin dibangun oleh Belanda, ya nggak mungkin lah orang Kerinci nggak ada di sana. Betul. Itu ada pasien yang kebanyakan menurut Rocky itu, penglihatan Rocky itu, apakah dia itu memang jin-jin di sana, hantu-hantu di sana itu emang mengganggu masyarakat di setempat atau mengganggu orang pengunjung atau mengganggu orang yang lewat? Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau jin dari rumah sakit Belanda ini baik-baik semua. Aslinya baik-baik, nggak jahat. Tapi kenapa yang diberitakan oleh orang-orang yang di tempat itu, rumah sakit itu mengerikan, rumah sakit itu angker, itu bagaimana? Nah, itu adalah sugesti manusia sendiri. Itu ya? Nah, ya, kalau kita biasa-biasa saja di sana, coba nongkrong di sana, yang baik-baik ya nongkrongnya, gak ada gangguan. Itu ya, soalnya saya lihat itu Ki, pas saya nyampe di sana, saya lihat di sana itu dinding-dindingnya tuh penuh dengan cat pilok. Ya. Berarti tempat di sana itu tempat pemuda-pemuda di sana nongkrong atau bagaimana itu ya? Itu pemuda di sana nongkrong situ juga, kata si jin ini. Iya. Saya berkomunikasi main di sana. Sering dia melakukan maksiat itu di sana? Sering minum-minuman. Minum-minum zina di sana? Ada. Pantesan kita ketemu celana di sana ya? Celana juga ya itu celana zina apa enggak? Sana kita ketemu celana waktu itu. Nah, di sana yang sering jahat itu bukan dari bangsa jin yang menyerupai suster-suster di sana, tetapi bangsa jin yang mungkin kita katakan udah lama atau baru. Karena kebanyakan yang hantu-hantu dan jin-jin yang dari pinggir-pinggir, yang sekitaran rumah sekitaran ya? Di sana atau sekitaran Kerinci dipindah ke sini. Gitu. Kenapa dia sampai bisa dipanggil kayak gitu, Ki? Ya, rumah sakit itu terbengkalainya berapa tahun? Apakah ada orang yang meminta ilmu di sana kah? Apa ada yang menuntut ilmu di sana kah? Wallahu a'lam. Tapi waktu itu Ki, Rocky waktu di live streaming YouTube Rocky, itu kan Rocky ada melihat bulu. Nah, itu saya tegaskan sedikit, itu mungkin saya salah omong ya, saya katakan itu pesugihan. Pulang dari sana saya coba meditasi sedikit, kiranya bukan untuk pesugihan, tetapi untuk mendinginkan rumah sakit tersebut dengan metode ajar hitam, kukunya hitam, semua hitam, lalu didarahkan di sana sebagai tumbal. Seperti itu. Berarti bukan ada pesugihan di sana, bukan? Ya, kata si jin ini, Bang. Kita kan nggak boleh percaya 100% dengan perkataan jin. Iya, jin itu ya. Wah, itu kan sebelum kita menemukan bulu itu, Ki, bulu ayam itu kan Rocky, teman kita dari channel YouTube Jejak Si Mistis, itu kan terjadi. Tapi serangan dari gaib. Serangan dari makhluk di sana. Sepertinya abang dalam itu seperti menantang gitu, yang membuat jin-jin dari rumah sakit tersebut marah. Akhirnya geram, terjadilah tamparan kepada bang Jejak Mistis ini. Nah, di sini mungkin teman-teman yang dari luar yang ingin mengeksplor di Kerinci, angkah baiknya memanggil orang Kerinci sebagai pemandu. Iya, betul. Jangan sampai nanti ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi yang perlu saya tegaskan, di Kerinci itu adatnya sangat kuat. Betul. Oh ya, bagi teman-teman, ini sekilas info saja buat teman-teman. Di Kerinci ini itu cukup ini suku Kerinci itu suku tertua di dunia, Cok. Nah, jadi bukan main kentalnya ada di Kerinci ini. Nah, jadi teman-teman yang mau datang ke Kerinci boleh jaga sikapnya. Ya, mungkin kalau di sekitaran kota Sungai Penuh ini mau saya berbicara, ya. Mungkin adatnya udah nggak kayak dulu lagi. Tapi kalau teman-teman masuk di daerah yang belum modern seperti kota Sungai Penuh ini, saya cuman ngomong hati-hati, jaga sikap. Iya. Tolong hati-hati. Kayak menunggu di
mau pergi ke Gunung Kerinci. Wah, bukan main. Kalau intinya kenapa Kerinci itu dibilang sakti alam Kerinci ya, karena itulah saktinya. Jadi kalau yang mau explore nanti bisa chat saya atau DM Bengki ya. Ya, biar kami berdua bantu kan. Tapi kalau bisa jangan uji nyali di sana gitu. Ya, bahaya nanti takutnya kan. Ya, kalau uji nyali itu kan harus menantang dulu biar iya betul. Jinnya tuh kepancing. Iya kan? Nah, jinnya biar kepancing, biar keluar, terus terjadinya penglihatan atau muncul. Itu kan, nah makanya terjadi kayak gitu kan. Betul. Jadi sekian dari ceritanya Bang Rocky Project Channel. Bagi teman-teman yang mau mampir, mau lihat tentang isi kontennya itu, oh cukup mengerikan itu ya Bang ya. Yang baru-baru ini kontennya tentang pocong itu ya. Nah, cukup mengerikan. Yang pengen tahu tentang orang yang tentang Kerinci ini, dunia mistisnya itu, wah inilah Bang Rocky Project Channel ini. Teman-teman langsung subscribe channel Rocky Project Channel ini, ada linknya tuh ada di deskripsi, oke? Atau di atas ini. Di sini. Oke, teman. Ya, teman juga kalau yang ingin mengetahui cerita-cerita mistis, cerita horor ya, cerita pembunuhan, cerita tragedis, cerita wisata alam Kerinci, langsung di subscribe channel BG Blend Channel. Nah, saya cerita tadi Bang, itu cuma di konten Abang. Iya, belum di konten saya, tapi Abang ambil dulu. Ya. Kapan ini sekalian cerita di tempat ini. Jadi teman-teman yang, ini peringatan untuk teman-teman. Ini cerita ini yang bagi yang mempercayai, yang tidak mempercayai jangan banyak bacot, oke? Cukup diam dan saksikan dan lihat, nonton. Nah, menurut kalian itu menarik, langsung subscribe. Kalau nggak menarik, ya udah, nggak apa, cukup like aja, komen di bawah, oke? Sekian dari video saya dari BG Blend Channel dan Rocky Project Channel.